Teman semua, saya ini kerja di apotek. Hampir setiap hari orang yang datang saya tanya, yang keluarganya positif itu, habis vaksin nggak? Baru aja ini lagi, banyak saksinya. Iya, habis vaksin yang sakit, dapat 2 hari, meriang, nggak bisa nyium dan kawan-kawan, udah positif. Dan menularkan semua orang ini. Terus kok diem sih semuanya? 1 hari berjuta-juta loh yang mau disuntik ini. Apa gak ada yang bisa berbuat apa-apa ini? Ibu sebagai dokter, percaya nggak ada corona? Enggak percaya, Pak. Tidak percaya? Karena, Kalau tidak percaya, itu bayar sudah 50.000. Kenapa itu? Yang sudah dikubur. jadi gini, Menurut ibu sebagai dokter, itu kenapa? jadi saya itu dulu pernah belajar semua dasar lab dunia. Apa? Dasar-dasar lab dunia. Jadi gini, Pak, di kedokteran ini kan tidak belajar yang namanya lab sama farmasi. Itu kan beda di luar. Satu lah tuh dia poinnya, karena waktu kita singkat. Betul. Ya. Menurut ibu, yang sudah meninggal katanya lebih dari 50.000, Ya. meninggal karena apa? Meninggalnya di rumah sakit apa di rumah? Apapun namanya itu, yang dikubur dengan cara prosedur prokes, COVID. Menurut ibu dokter, apakah itu meninggal karena virus corona atau tidak? Bukan, Pak. Maaf, bukan. Bukan. Jadi karena apa? Interaksi antar obat. Interaksi? Antar obat. Interaksi ke antar obat. Jadi gini, makanya kenapa katanya virus ini kalau menginfeksi pada orang komorbid itu kan akan Jadi kondisinya menurut parah. ibu gara-gara obat yang dicampur-campur jadi mati gitu? Sampai kapan kita harus begini? Hidup dengan segala tes untuk pergi yang potensi kecurangannya di lapangan itu sangat besar sekali. Pemerintah, maaf ya, makin kesini kok bukannya makin efisien, tetapi malah sibuk dengan birokrasi sana-sini yang bikin orang punya peluang untuk mencuri. Mau berapa lama kita tes seperti ini? 10 tahun lagi? 20 tahun lagi? Kenapa pemerintah nggak mikirin solusi yang lebih efisien misalnya? Kalau takut nanti ada penularan di pesawat, ya sterilkanlah pesawatnya. Kalau takut nanti ada penularan di bandara domestik, lah ini juga lucu. Toh orang yang masuk bandara semua sudah vaksin 2 kali. Sudah secure, sudah pakai aplikasi Peduli Lindungi. Terus buat apa tes-tes berbayar itu lagi? Kalau pemerintah niat dan mau, bebankan saja Rp100.000 ke tiket pesawat setiap perjalanan dan tes langsung di bandara sebelum naik pesawat. Nambah Rp100.000 untuk perjalanan saya rasa nggak ada yang protes. Tapi kalau Rp300.000, Rp500.000, bahkan lebih dari Rp1 juta untuk PCR yang ekspres, berat bos. Tolonglah pemerintah juga memikirkan situasi ini. Jangan selalu solusinya dibebankan kepada masyarakat. Kita ini sudah kecekek hampir 2 tahun karena kebijakan. Karena ikut perintah. Jangan terus dicekek dengan peraturan-peraturan yang berat di ongkos. Kita kan juga pengen hidup, pengen cari makan. Kita nggak minta bansos kok. Nggak minta bantuan apa-apa karena bukan pengemis. Kita cuma pengen cari makan buat keluarga supaya bisa hidup tenang dan nyaman. Tapi kalau terus dibebankan biaya mahal seperti ini, ya ampun bos. Di banyak negara, tes-tes seperti PCR itu sudah digratiskan. Sudah bukan kewajiban. Tapi siapa yang mau tes, disediakan tempat dan tidak perlu bayar. Karena negara-negara itu sudah pada fokus pada pemulihan ekonomi. Orang harus bergerak, harus beraktivitas, harus kerja. Karena nggak mungkin ekonomi bangkit kalau masyarakatnya diam saja dan hidup dalam ketakutan. Pak Jokowi, saya menjerit kali ini. Mohon maaf kalau teriakan saya hari ini keras. Karena kita tidak akan kemana-mana kalau tidak berani mengubah gerakan dan menyingkirkan ketakutan yang terus-menerus dipompakan. Ubah cara pandang kita dalam menghadapi pandemi ini. Ketakutan jangan membuat kita diam. Justru kita harus lebih pintar mencari solusi. Semua peluang datangnya dari masalah kan. Tapi kalau solusinya cuma harus bayar tes doang, itu bukan solusi. Itu namanya menari di atas penderitaan rakyat dan memanjakan para Mbak ini juga nyolot ibu itu. Ya. Jadi kalian kalau yang nggak mau vaksin nggak usah vaksin. Kalau misalnya nggak usah keluar kota, nggak usah, ya, nggak usah. Jadi setelah buat rame tadi di sana, mereka pada ketakutan, terus ngancam gue kan.
Kata dipolisikan aja, mana polisi? Aku bilang kayak gitu. Ya udah panggil polisi itu, yang pakai seragam army juga sekalian nanya bawa saya. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya aku ditarik sama salah satu orang itu, mbak sini aja pelan-pelan, nggak usah teriak-teriak. Akhirnya langsung dicap sama mereka. Jadi intinya kita harus teriak-teriak dulu, geng. Kita harus teriak-teriak dulu, bikin rame dulu. Kita menyuarakan apa yang ada di benak kita, di hati kita dulu, baru dikasih cap itu. Ya Allah, begini banget. Tadi tuh aku naik taksi ya, taksi Bluebird bapaknya, tapi aku dapatnya dari Gokar. Dia cerita loh, dari jam 4 subuh dia keluar, cuma baru dapat 1 penumpang, baru gue. Dan dia sampai nangis. Saking senangnya, katanya ngantar ke airport. Makanya sekarang saya katanya mau ngantar deket pun cuma 10.000, 13. Gunanya vaksin buat apa? Gunanya vaksin buat apa? Ibu nggak punya otak. Ibu yang nggak punya otak. Mempersulit negara, tau nggak? Ibu yang mempersulit orang. Sekarang negara itu udah susah. Jangan dibuat susah lagi, tau nggak? Syaratnya udah ada, PCR. Hidung kita dicolok-colok. Kita udah vaksin sampai demam-demam. Dipolisikan aja. Polisikan, silakan polisikan. Nih, sekarang. Jadi semuanya ini vaksin nggak guna. Jadi kita sekarang mau terbang harus ada surat jalan dari RT RW setempat, dan saya nggak tahu ini info dari mana. Jadi kalau misalkan yang nggak mau vaksin, nggak apa-apa, nggak usah vaksin aja, percuma. Terbang juga nggak guna ini kartu vaksinnya, ya. Kita udah PCR mahal-mahal pun nggak guna, ya. Ini nggak guna sama sekali. Semua kita dipersulit, benar-benar kayak dipersulit. Persekongkolan antar kekuasaan, antar yang mempunyai kekuasaan dan yang mempunyai kepentingan bisnis besar. Ini di dunia ya, jangan dibayangkan di negara, di dunia. Nah, kemudian itulah konspirasi antara dua itu bisa menciptakan apa saja. Nah, pengalaman saya menghadapi langsung. Jadi pada waktu saya mempunyai hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Bahwa flu burung itu adalah bukan alami, tetapi rekayasa. Kemudian saya mengajak negara-negara yang lain. Dan ternyata negara-negara di dunia semua berada di belakang saya. Apakah itu Inggris, apakah itu Perancis, apakah itu Jerman, apakah itu Australia, apakah itu Cina, apakah itu India, apakah Rusia. 128 negara, termasuk negara non-blok. Dicatat baik-baik ya, ini kita sudah masuk kepada objek utama pembahasan kita. Ketentuan hukum. 1. Vaksin COVID-19. Produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Awas nih. Berarti ini masuk kepada detail ini yang kita sampaikan nih. Ya, ingat di detail nih. Berarti ada persoalan di aspek kehalalannya tuh. Hukum asal ya. Kita bicara hukum asal nih, ya. Jadi dalam hukum asalnya harus ada halal dan thayyib. Nah, ini ada persoalan di aspek halalnya karena ada bagian tripsin dari babi yang digunakan. Saya kembalikan ke sini ya. Saya ulangi dengan tegas ketentuan hukum. 1, ini harus diketahui nih ya oleh masyarakat Islam ya khususnya. 1, vaksin COVID-19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Ini hukum asalnya. Dari Maret lalu saya udah ngomong dalam rapat ini begitu ada COVID. Ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Habis ini ya karena sekarang udah bukan masanya APD. Nanti habis ini obat, rame. Habis obat, nah ini kan jago ekonomi nih, menterinya. Ayo, wamennya BUMN, pasti ditaruh buat begitu dah. Habis ini stunting, udah tahu nih, udah dipola kayak begitu kesehatannya nih untuk dagang. Saya cuma ingatin nih, sama Adinda Menteri nih, sama si udah gue panggil Adinda. Ya, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Biasa yang tidak mau divaksin. Para medis, tenaga medis banyak nggak mau divaksin. Uang banyak yang cerita ke saya. Di ruangan ini tuh dokter Ripka Ciptaning itu dokter udah puluhan tahun. Nggak mau dia divaksin. Ini ada dokter gigi nih. Nggak tahu nih dokter gigi Putisari.
Tapi dia bisik-bisik kemarin sama saya tunggu dulu lah, orang-orang udah aman semua, orang divaksin baru saya ikut vaksin. Kan ada yang berpikiran begitu. Tadi itu pertanyaannya Ibu Neti itu bagus tuh. Kalau semua para medis di sekian juta orang, 1,2 juta kalau nggak salah tadi itu divaksin semua, kalau lewat gimana? Siapa yang ngurusin kita? Ini penting ini. Apakah ini sudah pernah diuji cobakan atau disuntikkan di negara lain? Ini jenis ini loh, vaksin ini. Misalnya katakanlah di Cina. Sudah pernah nggak orang Cina pakai ini? Thanks for having me today. I've been in the pharmaceutical industry for 25 years, research and development on vaccines. And I'm here before you today to tell you that it's not proper to experiment on children. Since when did you think that mama bears would go for that? We're here today because you're experimenting on children. 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 Better to have a millstone tied around your neck and be dropped at the bottom of the sea than to cause one little one to stumble. Children don't get sick of this virus. What planet do you think? I'm a researcher. They don't get sick. 226 children have died in a year, and it was not all COVID related. 226, and you're going to vaccinate the masses? How dare you? How dare you? Look at me in the eye and tell me that's genocide. Berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Jangan merasa situasi sudah terkendali. Belum. Upaya menekan kasus aktif ini harus terus dilakukan. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Jangan merasa situasi sudah terkendali. Belum. Terkendali. Belum. Pemerintah lagi pusing. Terkendali. Belum. Terkendali. Belum. Mau gimana lagi? Rezim gagal. Tahu aja, gak apa-apa, yuk. Soalan lainnya mungkin tapi tidak tepat sepertinya di sini, tapi perlu saya sampaikan juga. Dulu Sinovac dibilang cuma 2 kali vaksin. Lalu sekarang jadi 3. Mungkin nggak nanti jadi 4? Mungkin nggak nanti jadi 5 kali vaksin? Nggak, maksud saya kenapa itu tidak menjadi problem buat kita juga? Dulu saya ingat loh, kalau tidak salah sekitar 1 tahun yang lalu ketika ditandatangani pembelian Sinovac itu, walaupun saat pembelian dan penggunaan belum mendapatkan rekomendasi dari WHO, dikatakan 2 kali suntik. Lalu sekarang dengan seenaknya saja mereka kan 3 kali. Karena sudah 2 kali suntik, tanggung kalau tidak 3 kali, kita beli lagi 270 juta dosis misalnya. Lalu karena sudah 3 kali suntik dan mereka minta 4 kali, nggak mungkin lagi kita tunda, kita beli lagi 4 kali. Itu namanya saya juga butuh penjelasan ini. Sebenarnya kontraknya dengan Sinovac saat itu seperti apa sih? 2 atau 3? Betapa sepinya perjalanan kini. Kalau menurut Bapak, COVID itu apa sih? Apa? Virus corona ini apa? Kalau pendapat saya nih secara pribadi Pak, iblis Pak. Hah? Iblis. Setan. Everybody's